Nabi SAW iya. Jadi ada jaminan surga bagi orang yang banyak berzikir. Makanya di poin A ini disebutkan takbir pada 10 hari bulan Zulhijjah gitu ya. Dan khusus masalah zikir-zikir ini penting sekali ya. Usahakan Bapak Ibu sekalian tidak pernah lepas lisannya, selalu berzikir dalam setiap keadaan. Ada satu riwayat unik ya. Hasan Basri rahimahullah pernah bertemu dengan seorang pemikul barang di pasar. Hasan Basri baru belanja ya, belanja di pasar dan dia butuh orang yang membantu untuk memikul ke rumahnya. Lewatlah satu orang pemikul itu. Lalu Hasan Basri minta agar dia membantu dan akan diberikan jasa gitu ya. Ringkas cerita, selama perjalanan menuju ke rumah Hasan Basri, pemikul barang ini mengatakan astagfirullah alhamdulillah, astagfirullah alhamdulillah. Itu aja terus zikirnya. Astagfirullah alhamdulillah. Tapi ada alhamdulillahnya gini ya. Sampailah di rumah Hasan Basri bayar, kemudian sebelum pisah Hasan Basri bilang, apakah kamu tidak tahu zikir lain? Saya, kenapa kok itu terus yang kamu ulangin? Maka orang itu memberikan jawaban, kata Hasan Basri, setelah orang itu pergi, dia menghargai dirinya sendiri mengatakan, sungguh hai Hasan, ada orang yang lebih pintar daripada kamu. Karena orang itu mengatakan, wahai imam, saya alhamdulillah hafal setengah Al-Quran. Ya, orang itu. Dan saya tahu semua jenis-jenis zikir. Tapi saya menemukan bahwasanya hidup saya dalam keseharian berada di antara nikmat Allah yang saya harus syukuri dan dosa yang saya harus mohon ampun. Maka saya memperbanyak zikir ini. Tapi sebenarnya yang kita sedang titik beratkan adalah jangan lupa zikrullah. Karena satu-satunya ibadah yang terus bertahan sampai ke surga hanya zikir saja. Ya, nanti kalau kita sudah masuk surga, insya Allah tidak ada lagi sholat, tidak ada puasa, tidak ada jihad, tidak ada lagi semua. Tapi zikrullah itu adalah nafasnya ahli surga. Ya, mereka akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan Imam Bukhari rahimahullah mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar ke pasar pada hari-hari 10 bulan Zulhijjah. Keduanya bertakbir, kemudian orang-orang ikut bertakbir mengikuti mereka. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, yaitu sahabat-sahabat yang mulia sengaja keluar di jalan, di pasar mengeraskan suara sehingga orang-orang tahu dan menyadari ini adalah hari-hari yang harusnya berzikir, bertakbir. Ya, jangan disia-siakan. Jadi nanti Bapak Ibu lagi di mobil, lagi di pesawat, lagi di mana saja aktivitasnya, kalau 10 awal itu dianjurkan selalu bertakbir. Ya, sampai nanti menjelang malam Lebaran sampai sholat Id, ya, 10 Zulhijjah. Nah setelah sholat Id nanti takbirnya ya, dan tahlilnya itu dibaca selepas